Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Widiatmaja, NIM A11 2024 14314. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi Purpose-Go, sebuah aplikasi mini library management sistem berbasis Flutter, yang dimana aplikasi ini terdiri dari 3 modul utama, yaitu yang pertama book catalog, lalu ada kedua borrowing system, lalu yang ketiga ada statistik. Dan pada bagian ini saya akan memulai dari demo aplikasi. Yang pertama modul book catalog. Jadi saat aplikasi dibuka, saat aplikasi dibuka maka tampilan awalnya seperti ini. Kita dapat langsung melihat book list screen yang menampilkan seluruh daftar buku yang tersimpan di database lokal SQLite kita. Jadi yang pertama kita akan mencoba meng-create atau menambahkan buku. Kita pencet yang plus ini pojok kanan bawah. Lalu di sini ada beberapa untuk melakukan demo menambahkan buku. Jadi kita isi saja, misalnya komik seperti itu, komik Dragon Ball mungkin kita tulis dulu, lalu kita isi form yang pengarang, kita tulis lalu kita isi lagi ISBN-nya. Oke, lalu yang terakhir kita isi kategori. Sini kategori kita akan tulis komik, atau mungkin tadi judulnya kita ganti. Oke, lalu kita isi stok di sini. Kita isi 10 saja. Lalu setelah semuanya diisi, kita simpan. Lalu oke, sudah terlihat sini ya, tulisannya manga Dragon Ball sudah terlihat di sini. Kita akan lanjutkan detailnya. Kita akan pencet saja di sini. Nah, bagian detail di sini sudah tersimpan ya, judul manga Dragon Ball, pengarang, ISBN dan kategori, dan juga stoknya. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencoba mengedit buku. Jadi kita akan mengubah data buku. Kita pencet yang ini, icon bergambar pensil ini kita pencet. Nah, di sini kita bisa edit. Semisal kita akan mengedit ISBN-nya, atau mungkin judulnya saja berkembang. Di sini kita akan tambahkan edit. Oke. Lalu kalau sudah, kita simpan. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, judul bukunya sudah berganti jadi manga Dragon Ball Super. Lalu untuk selanjutnya kita akan mencoba menghapus buku atau delete. Jadi kita jika ingin menghapus buku, kita pencet icon yang ini, icon sampah ini.
kita hanya memencet satu kali saja seperti ini. Oke, jadi tadi sudah hilang, berarti sudah terhapus ya. Jadi itu untuk menghapus salah satu buku di daftar list. Dan di sini juga kita memiliki fitur search, jadi kita bisa mencari buku berdasarkan judul atau pengarang. Misal kita akan cari buku tadi, komik tadi, kita akan tulis nah lihat sudah muncul tulisan manga. Di sini ada tulisannya manga Dragon Ball Super. Kita hapus lagi. Lalu di sini kita juga ada filter ya. Di sini kita bisa memfilter buku apa yang mau kita cari, bisa melalui filter ini. Kita akan cek di sini ya, sudah ada beberapa. Kita coba buku pelajaran, maka yang keluar buku pelajaran matematika, IPA, IPS. Lalu jika kita pilih novel, maka yang keluar novel buku ini. Lalu buku fiksi, yaitu muncul juga buku ini. Dan juga buku non fiksi, maka keluarnya buku non fiksi juga yang nyata. Lalu terakhir ada komik tadi ya, manga Dragon Ball Super komik. Oke, jadi untuk modul pertama ini saja dulu. Kita akan lanjut ke modul yang kedua. Lalu kita lanjut ke modul yang kedua, borrowing system. Jadi di model borrowing system ini digunakan untuk mengelola anggota dan transaksi peminjaman buku. Jadi kita akan masuk ke menu daftar member di pojok kanan atas. Ini yang gambar dua orang ini, kita pencet. Sudah ada satu member ya, bintang. Jika kita menambahkan member juga bisa, kita pencet icon plus di pojok kanan bawah ini, kita pencet. Nah, di sini ada beberapa form untuk jadi member, jadi kita isi saja. Misal kita isi Andi, lalu kita tulis nomor ID-nya juga dan nomor HP. Oke, jika sudah, kita simpan saja. Kalau mau pasang foto profil juga bisa, tapi sih kita nggak akan, jadi kita simpan saja. Oke, sini sudah terlihat ya, sudah menampilkan ya, daftar member yang baru Andi. Lalu kita akan selanjutnya saya akan melakukan transaksi peminjaman. Kita pilih icon yang di tengah ini, pojok kanan atas ini, yang tengah. Kita ini, nah di sini ada form pinjam buku. Di sini kita akan coba pilih member. Tadi kita ada nama bintang dan Andi. Jadi kita pilih saja. Kita pilih Andi, lalu kita pilih buku. Di sini saat memilih buku kita juga bisa melihat stoknya ya. Jika stok berangka 0, maka berarti tidak bisa meminjam. Jadi kita akan pilih buku apa yang kita pinjam. Kita pilih ini manga, lalu kita cek pinjam. Oke, sini buku berhasil pinjam. Maka jika buku berhasil dipinjam, maka stok buku tersebut akan berkurang. Jadi yang kita pinjam itu buku ini manga ini, kita akan cek stoknya berkurang 10. Sebentar, kita tunggu beberapa saat dulu.
Oke, di sini sudah terlihat ya stoknya sudah berkurang menjadi 9 karena tadi kita barusan minjem komik itu, jadi stoknya otomatis akan berkurang. Lalu kita akan mencoba mengembalikan buku. Jadi kita akan pilih icon yang paling kanan ini di atas. Nah, di sini ada tulisannya ya, judul buku dan peminjamnya. Jadi kita bisa pencet ini kembalikan ya, di sini ada tulisan tanpa denda kalau dikembalikan sesuai waktu. Jadi kita akan coba kembalikan. Oke. Jadi di sini tulisan buku dikembalikan tanpa denda, berarti peminjaman buku berhasil dan pengembalian bukunya juga tidak terlambat. Lalu kita akan mengecek borrowing history yang dimana setiap member memiliki riwayat peminjamannya sendiri. Kita akan lihat di bagian ini. Lalu di sini ada icon berbentuk jam. Ini kita pencet saja. Nah, di sini sudah kelihatan riwayat peminjamannya ya. Selamat kembali support. Sini sudah lihat tanggal waktunya pinjam 2026 ya. Jadi untuk modul yang kedua segini saja dulu, maka kita akan lanjut modul yang terakhir, modul ketiga. Oke, lalu yang terakhir ya, modul 3 yaitu statistik. Jadi di modul ini tuh berfungsi untuk menampilkan ringkasan data perpustakaan secara visual. Yang dimana modul statistik ini akan berada di halaman statistik, yang dimana berada di pojok kanan bawah ini ada grafik chart ini. Kita ngambil statistik, kita pencet. Oke, sini di halaman statistik ditampilkan beberapa chart ya, seperti statistik peminjam buku, lalu ada ringkasan transaksi bulanan ya, ini ringkasan transaksi bulanan, dan juga buku populer, yang dimana ini buku populer yaitu statistik peminjam bukunya. Jadi chart ini dibuat menggunakan widget chart Flutter dan datanya itu berasal dari hasil agregasi database. Sedikit penambahan, di sini tadi ada halaman yang buat drawing, yang dimana halaman ini sebenarnya sama seperti halaman member yang ada di pojok kanan atas ini, yang ini. Jadi ini sama ya, jadi halaman member ini sama ya, seperti itu. Demikian demo aplikasi Perpusku ya, yang terdiri dari 3 modul utama tadi, book katalog, borrowing system, dan statistik. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian code review atau review codingan. Di sini aku akan menjelaskan arsitektur, fungsi penting, serta tantangan selama saya melakukan pengembangan aplikasi ini. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan arsitektur aplikasi Perpusku. Jadi dimana aplikasi ini dibangun menggunakan Flutter dengan pendekatan modular arsitektur, yang dimana setiap fitur utama dipisahkan berdasarkan modul agar mudah dikembangkan dan dipelihara. Jadi bisa dilihat sini di dalam folder lib terdapat folder core, features, dan mendart. Oke. Jadi di folder features ini berisi beberapa modul yang menjadi fitur utama aplikasi seperti book katalog, borrowing system, dan statistik. Jadi semuanya berada di dalam folder features ini. Dan di dalam folder features ini setiap fitur memiliki folder screens. Di sini di books kita ada screens, folder screen, borrowing kita juga ada folder screens, dan statistik kita juga ada folder screen juga. Folder screen ini
Jadi berisi tampilan UI untuk fitur tersebut. Lalu untuk database, di sini ada di folder core. Di sini kita lihat database. Di sini ya database helper Dart. Di sini. Ya, jadi folder database helper Dart ini untuk penyimpanan data. Jadi aplikasi ini menggunakan database lokal SQLite yang diakses oleh file database Dart ini. Jadi semua operasi CRUD seperti insert, update, delete, dan query data dilakukan melalui satu kelas ini. Jadi pendekatan ini membuat pengelolaan database terpusat dan menghindari duplikasi kode. Dan untuk statement manajemen, aplikasi ini menggunakan set state. Kenapa menggunakan set state? Karena skalanya masih kecil hingga menengah, sehingga solusi ini sudah cukup sederhana dan efektif. Lalu saya akan menjelaskan fungsi bagian function ya, function. Jadi kita akan jelaskan sesuai modul saja. Jadi di sini udah pertama tadi ya book katalog. Jadi itu tentang CRUD buku. Yang di sini sudah terbuka database helper Dart. Dan di sini aku akan menjelaskan fungsi dari insert book. Oke, ini dia insert ya. Jadi insert book ini digunakan untuk menambahkan data buku baru ke database. Jadi data yang disimpan meliputi judul buku, pengarang, ISBN, kategori, stok, dan foto cover. Sebelum disimpan, data akan divalidasi di sisi UI, kemudian dikirim ke database menggunakan SQLite. Lalu di sini aku akan menjelaskan fungsi getBooks. Di sini getBook fungsi ini digunakan untuk mengambil seluruh data buku dari database. Jadi fungsi ini dipanggil saat halaman daftar buku dibuka agar data selalu up to date. Lalu di sini ada booklist screen Dart. Di sini booklist screen Dart. Jadi di halaman booklist screen ini fungsi load books, tepatnya fungsi load books. Ini book ini di sini akan memanggil getBooks tadi yang update database helper dan memperbarui state menggunakan set state tadi agar tampilan UI langsung berubah. Selanjutnya aku akan menjelaskan fungsi selanjutnya yaitu update book. Jadi fungsi update book ini berbarengan dengan delete book juga. Jadi fungsi kedua ini digunakan untuk mengubah dan menghapus data buku yang dipanggil melalui tombol edit dan delete pada list buku. Oke, dan yang selanjutnya modul kedua yaitu modul borrowing system. Jadi di sini saya punya dua file yang menjadi fitur utama untuk fungsi modul borrowing system. Pertama borrowing book screen Dart dan juga return book screen Dart. Dua file ini berada di dalam satu folder borrowing di bagian screens sini. Lalu saya akan menjelaskan yang file borrow book screen terlebih dahulu. Jadi pada modul peminjaman
saat user melakukan peminjaman buku, maka aplikasi akan menyimpan data transaksi yang berisi ID buku, ID member, dan tanggal peminjaman. Dan selain itu juga stok buku akan otomatis berkurang untuk mencegah melebihi jumlah yang tersedia. Jadi jika peminjam coba minjam buku yang stoknya tidak tersedia, maka transaksi tidak akan bisa karena stok buku sudah tidak tersedia atau kosong, jadi tidak bisa melanjutkan transaksi. Lalu yang satunya yang file return book scrinder ini, jadi saat pemrosesan pengembalian, maka aplikasi ini akan menghitung selisih antara tanggal pengembalian dan tanggal jatuh tempo. Di sini kita akan ibunya, di sini ada D7 di mana itu akan menjadi hari peminjaman yang selama 7 hari. Jika peminjaman lebih dari 7 hari, maka akan dikenakan denda ya. Jadi kalau kita telah 2 hari, maka pembayaran akan dilakukan, denda akan dilakukan dengan cara menghitung hari terlambat itu dikalikan dengan harga, yaitu 1000. Jadi kalau hari terlambatnya 2 hari, maka yang didenda akan harganya itu naik menjadi, akan dikalikan dengan 1000 jadi 2000. Dan nilai denda ini kemudian akan disimpan ke database dan status transaksi diubah menjadi selesai. Lalu yang selanjutnya modul terakhir ya, modul ketiga, yaitu modul statistik. Jadi di modul ini kita hanya punya satu file, yaitu statistik screen dart. Letaknya ada folder statistik di folder screen sini. Nah, jadi file statistik screen dart ini menjadi satu-satunya file pada modul statistik ini. Jadi file ini digunakan untuk menampilkan ringkasan data peminjaman buku dan data statistik itu akan diambil dari database dengan melakukan agregasi seperti jumlah peminjaman per buku dan transaksi per bulan. Nah, lalu data tersebut kemudian divisualisasikan menggunakan chart untuk memudahkan pengguna membaca pola peminjaman, yang dimana chartnya itu sudah saya tunjukkan di demo tadi. Jadi seperti itu untuk modul yang statistik ini. Oke, dan yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan salah satu tantangan atau challenge yang saya hadapi pada masa pengembangan aplikasi Perpusku ini. Jadi salah satu tantangan pertama dalam pengembangan aplikasi ini adalah menjaga agar data yang diterima di UI itu selalu sama dengan database lokal setelah operasi CRUD. Contohnya itu pada modul buka ini saya ada filenya itu book list screen dart. Di sini file tempat yang menjadi tantangan saya. Setelah menambah, mengedit, atau menghapus buku, data di SQL itu sebenarnya sudah berubah. Tetapi pada saat di UI Flutter itu tidak otomatis terupdate. Jadi untuk mengatasi hal ini, saya membuat function outbook ini. Nah, ini tugasnya apa? Itu tugasnya itu untuk mengambil ulang data dari database dan memperbarui state menggunakan set state. Lalu dan juga kita
navigator ini setiap kali selesai melakukan operasi dan kembali ke halaman awal atau ke halaman itu tampilan daftar book tadi, aplikasi akan memanggil books tadi sehingga data yang ditampilkan itu selalu up to date tanpa perlu restart aplikasi. Ya, jadi itu salah satu tantangan dasar masa pengembangan. Jadi itu aja. Oke, dan untuk yang selanjutnya itu dan untuk yang terakhir juga, sini saya akan menceritakan learning outcomes atau pelajaran yang bisa saya ambil. Jadi dari pengembangan proyek aplikasi Purpose-ku ini, saya dapat mendapatkan beberapa pelajaran penting, baik dari sisi teknis maupun cara berpikir sebagai developer. Jadi untuk yang pertama saya belajar bagaimana membangun aplikasi Flutter yang terstruktur menggunakan pendekatan modular, di mana setiap fitur seperti buka katalog, barang dan statistik itu dipisahkan dalam folder masing-masing. Ini membantu saya memahami pentingnya arsitektur proyek agar kode lebih rapi, mudah dibaca dan mudah dikembangkan. Lalu yang kedua itu saya memahami bagaimana mengelola data menggunakan database lokal SQLite dan menghubungkannya langsung dengan UI Flutter. Sini saya belajar bahwa perubahan data di database tidak otomatis memperbarui tampilan, sehingga diperlukan pengembangan state yang tepat agar UI selalu sinkron dengan data. Selain itu juga saya juga belajar mengimplementasikan fitur CRUD secara menyeluruh, mulai dari input data, validasi, penyimpanan ke database, hingga menampilkan kembali data tersebut dalam bentuk list dan visualisasi. Demikian presentasi aplikasi Purpose-ku yang saya kembangkan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan yang diberikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.